Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Apa kabarnya nih di rumah adik-adik dan mama papa? Sehat semuanya? Sehat. Luar biasa. Apa kabarnya sekali lagi? Luar biasa. Oke, luar biasa adik-adik. Sekarang kita ingin beribadah. Adik-adik yang ada di rumah, siapkan hatinya dan pikirannya. Mari kita sama-sama. Bang, ada yang baru ya Bang sebelum kita mulai? Ada ya? Ada Bang? teman-teman deh. Ada teman-teman ya? Oh iya, abang lupa nih. Waduh. Jadi coba ya. Perkenalkan namanya bang? Aldi Sinaga. Aldi Sinaga. Bang Aldi Sinaga. Oh ya, sekarang bisa nanti kalau misalnya nanti ada tugas nanti sebutin abang Aldi Sinaga. Oke ya, adik-adik. Oke. Lupa disebutkan ya. Ya, Bang Muris jangan lupa juga disebutkan. Oke. Mari adik-adik, sebelum kita masuk kepada ibadah kita, mari kita bersatu di sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Yuk, jangan malas-malas yuk, yang ada di rumah. Yuk, masih pagi yuk. Mari kita satu pujian buat Tuhan hari ini. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tahu gimana? Adik-adik pada tahu semuanya? Tahu Bang. Tahu bang? Tahu semuanya? Oke bang, mainkan bang. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Sekali lagi. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oke adik-adik yang ada di rumah, abang-abang yang di sini, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di mana rumah adik-adik kami ingin beribadah kepadamu. Tuhan yang memberkati hati dan pikirannya Tuhan, Tuhan yang memberkati juga kami yang ada di sini, kakak-kakak dan abang-abang, yang akan memberitakan firman, yang memberitakan kabar baik kepada adik-adik kami. Tuhan, kalau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir, seluruh ibadah kami, kiranya berkati juga pikiran adik-adik kami untuk dapat menerima firman-Mu ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya, sehingga dia dapat melakukannya dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, mari buka Alkitabnya. Bentar ya Bang ya. Oh, bentar. Kakak. Ya. Oke, mari buka Alkitabnya adik-adik dari Yohanes. Oke, dari Yohanes.
Yohanes itu dari mana, Bang? Dari perjanjian baru. Oke, dari perjanjian baru. Oke, buka Yohanes semuanya. Adik-adik yang ada rumah, buka pasal yang ke-14. Pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Sudah semuanya? Sudah? Adik-adik di rumah sudah? Oke. Sudah, Bang. Setelah dapat pasal yang ke-14, cari pasal ayat yang ke-6. Cari ayat yang ke-6. Sudah? Kata pertamanya kata Yesus. Sudah adik-adik? Sudah, Bang. Abang sudah? Sudah, siap. Sudah? Siap? Mari kita membacanya secara responsoria. Abang ayat yang ke-6 dan ayat yang ganjil kakak dan abang dan adik-adik di rumah. Nanti ayat terakhir sampai ayat yang ke-15 kita sama-sama membacanya, ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-15. Ayat yang ke-6 dengan judul Rumah Bapa. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Ayat yang ke-10, adik-adik. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kamu katakan kepadaku tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sama-sama kita membacanya ayat ke-15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke adik-adik, tadi sudah kita baca ayat Alkitabnya dan sekarang adik-adik mendengarkan abang ya. Nah, abang di sini punya cerita kepada adik-adik. Nah, penasaran sama cerita abang? Gini ceritanya. Jadi, di perjalanan ada sebuah mobil yang menuju desa. Nah, di dalam mobil itu terdapat anak laki-laki dari si bapak. Terdapat 4 orang anak si bapak. Namanya tinggi, namanya gelap, namanya api, dan namanya air. Nah, kenapa bapak ini memberikan namanya anaknya tinggi, memberikan nama anaknya gelap, api, air? Kenapa? Karena sesuai dengan ketakutan dari anaknya tersebut. Jika anaknya tersebut dipanggil tinggi, maka dia datang kepada ayahnya dengan gagah berani dan berani. Gitu. Ayahnya memberikan namanya supaya mereka tidak takut dengan apa yang mereka takutkan. Nah, di perjalanan ayahnya sudah membriefing atau sudah memberitahukan kepada anak-anaknya. Anak-anak, percayakanlah kepada ayah, percayakan kepada bapak. Pasti bapak akan membawa kita ke tempat desa tujuan kita. Nah, desa tujuan ini, adik-adik, sangat indah, sangat makmur. Ada makanan, ada minuman, semua di situ bersenang-senang. Nah, desa yang sangat makmur ini, yang diidam-idamkan orang ini, mereka mau pergi ke situ, adik-adik. Nah, ayah sudah memberitahukan kepada anak-anaknya tadi, anak-anak, jika ada di perjalanan yang kau takutkan, percayalah kan kepada, tadi apa bilang abang, percayakan kepada Bapa, kepada ayah, bahwa
kalian akan dijaga oleh Bapa. Nah, di perjalanan tiba-tiba ada api yang sangat luas dan sangat banyak. Apinya itu di mana-mana. Dan mereka melihat dari kejauhan banyak sekali api. Nah, anak yang bernama Api ini tadi, yang takut sama api ini, dia mengatakannya kepada ayahnya, "Ayah, tidakkah engkau kasihan kepada aku karena aku takut kepada api?" Tapi kata ayahnya, "Anak, percayakanlah kepada Bapa bahwa Bapa menyertai kamu, bahwa Bapa akan melindungi kamu." Tapi anak api ini bersikeras, katanya kepada bapaknya, "Bapa, tidakkah engkau kasihan kepada aku bahwa api akan membuat aku ketakutan dan aku akan mati di perjalanan?" Makanya anak itu datang kepada bapaknya, "Bapak, berhentikanlah mobil ini, biar aku turun, biar aku jangan mati ketakutan." Dengan bersedih hati, bapaknya, "Anak, terserah engkau. Kau memilih jalanmu, turunlah engkau di pinggir jalan." Dan bapaknya menurunkan anaknya sambil berlinang air mata. Dan si api dan bapak ini meninggalkan si api di perjalanan. Kemudian mereka berjalan lagi. Tiba-tiba ada jurang yang sangat dalam. Di jurang itu, sangat dalam itu, dan hanya satu ada jembatan. Dan anak yang tinggi, namanya Tinggi ini, yang takut tinggi ini, berkata kepada ayahnya, "Ayah, ada jurang di depan kita. Tidakkah ayah merasa kasihan kepadaku? Dan aku akan mati ketakutan gara-gara aku takut dengan ketinggian." Tapi kata ayahnya, "Anak, percayalah kepada Bapa. Bapa akan memegang tanganmu dan tidak akan membiarkan engkau jatuh." Tapi anak yang tinggi ini bersikeras, katanya, "Ayah, saya mau turun di sini. Saya tidak akan mau mati bersama dengan ayah dan kedua adik saya ini di jurang ini." Kemudian si Tinggi ini turun di perjalanan dan mereka meneruskan lagi perjalanannya. Kemudian mereka melihat awan yang sangat gelap di perjalanan. Dan kata anaknya yang gelap ini, "Ayah, tidakkah kau merasa kasihan kepadaku bahwa sangat gelap situasinya di depan kita, sampai-sampai kita tidak dapat melihat ke depan? Tidakkah engkau kasihan kepada kita bertiga di sini? Kita akan menabrak jurang-jurang atau kita akan menabrak batu dan akan membuat kita binasa." Tapi kata ayahnya, "Anak, ayah sudah membawa senter, membawa lampu untuk peralatan kita ke depan." Tapi si anak ini ragu-ragu dan dia mulai khawatir. "Ayah, turunkanlah aku di jalan ini, supaya aku tidak akan mati bersama dengan ayah dan adikku si Air." Kemudian ayahnya dengan sedih hati menurunkan si gelap di perjalanan. Tinggallah ayahnya sama anaknya yang bernama si Air. Mereka menyusuri daratan dan mereka telah sampai di laut. Dan mereka menemukan suatu sampan atau namanya dibilang perahu. Nah, kemudian ayahnya berlinang air mata melihat anaknya si Air. "Air, apakah engkau akan meninggalkan Bapa juga karena engkau takut air?" Tapi kata si Air dengan gagah, "Ayah, aku tidak akan meninggalkan engkau. Karena engkau sedari dulu telah mengatakan bahwa," apa adik-adik? Bahwa iya, ayah tidak akan meninggalkan kalian dan tidak akan membuat kalian celaka. Kemudian ayahnya dan si Air bergandengan tangan menyusuri lautan itu. Dan setelah menyusuri lautan itu dan menyusuri semuanya, mereka telah sampai ke desa. Dan dari semua perjalanannya, ayah ini telah kehilangan 3 orang anaknya yang tidak percaya kepada bapaknya dari awal. Dan tinggallah si Air bersama dengan bapaknya bersenang-senang di negeri itu. Dan mereka pun hidup bahagia bersama. Nah, ceritanya apa adik-adik?
tadi di situ bahwa ketakutan kita membuat kita meninggalkan Tuhan gitu loh. Padahal udah dibilang ayahnya, kita akan menuju desa, kita akan menuju rumah yang sangat megah di desa itu. Banyak makanan, banyak air. Tapi ketika di perjalanan, ketakutan kita, ketakutan anak-anaknya membuat mereka tidak sampai ke desa itu. Sama seperti yang dibilangkan Yesus kepada Thomas. Dan Thomas berkata, gitu kan, Tuhan, kami tidak tahu di mana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, ilustrasi itu Bapa itu adalah Yesus. Dia sangat menyayangi anak-anaknya. Tapi terkadang adik-adik kita nggak percaya sama Tuhan. Kita lebih takut sama ketakutan kita yang kemarin dibilang abang tadi. Aku takut gelap, aku takut begini, aku takut begini. Tapi Tuhan berkata, Yesus berkata kepada si Thomas, murid-muridnya, dibilangnya apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi supir yang membawa anak-anaknya tadi, cuman bapaknya yang tahu jalan itu. Dan ketika di perjalanan, di tengah jalan, dalam kehidupan kita adik-adik, kalau adik-adik misalnya, aku benci banget nih, misalnya, aku ditinggali orang tua, atau ditinggalin sendirian, atau aku takut gelap, aku takut nilaiku jelek. Kita nggak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya kuasa untuk memuliakan kita kan. Kita tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sebenarnya memegang tangan kita, tidak akan membiarkan adik sendirian, tidak membuatkan adik, misalnya, Tuhan nggak mau nilai adik-adik jelek, misalnya di sekolah. Tapi Tuhan memberikan apa tadi dibilang Tuhan? Di ayat yang ke-15 ini sangat menarik adik-adik. Apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa kata perintah Tuhan? Mengasihi aku, kalau mengasihi Tuhan, berarti kita melakukan perintahnya. Artinya kita harus belajar, kita harus mendengarkan orang tua kita harus patuh kepada orang tua kita jangan menyakiti teman kita jangan nakut-nakutin adik kita, nanti adiknya marah gitu loh. Jadi bagaimana adik-adik? Sudah mengerti? Iya, sekali lagi adik-adik, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus, gitu loh. Semua orang sama adik-adik, semua orang sama. Ketika misalnya Tuhan tidak pernah memilih kamu miskin, kamu kaya, kamu nilainya jelek, kamu nilainya bagaimana, misalnya kalau kamu sifatnya begini, tapi Tuhan pengen kita bisa, adik-adik mau belajar, adik-adik percaya sama Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang harta adik-adik, Tuhan tidak pernah memandang warna kulit kita, kepintaran kita, Tuhan tidak pernah memandang. Yang Tuhan inginkan, sama seperti yang tadi Bapak yang inginkan kepada anak-anak yang 4 tadi, adalah percaya kepada Bapaknya, kepada ayahnya, kepada Sang Juru Selamat kita. Percaya aja kepadanya. Bahwa segala sesuatu yang kita hadapi adik-adik di masa corona ini, dan juga orang tua yang di masa corona ini, Papa Mama, kita percaya bahwa Tuhan selalu menggandeng tangan kita. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan cerita Alkitab dan pesan Abang, tetap kita percaya kepada Yesus dan tetap jangan takut lagi adik-adik ya sama melakukan hal-hal atau dalam aktivitas adik-adik selanjutnya. Oke? Oke. Dan Abang memberikan tugas kepada adik-adik, tugasnya gampang adik-adik. Tinggal kita hanya menggambar sebuah mobil. Nah, sebuah mobil itu nanti di dalamnya keluarga kita dan supirnya nanti diilustrasikan adik-adik. Supirnya adalah Yesus. Nah, ingatkan adik-adik, tadi yang dibilang Yesus, akulah jalan kebenaran. Sebagai Yesus adalah sebagai yang membawa mobilnya. Oke adik-adik, nanti Abang bikin contohnya. Oke? Oke Bang. Kita adik-adik memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Jalan Serta Yesus. Bang, Jalan Serta Yesus. Dengan kanan tangan
ke belakang. Lompat kanan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata ke dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas ibadah yang masih kami bisa lakukan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, adik-adik yang kami di rumah, kiranya Tuhan yang berkati, memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga Bapa keberanian bagi mereka untuk selalu berpegang kepada tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka juga sebagai anak-anak yang terang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan mereka menjadi anak-anak yang berilmu dan juga Bapa anak-anak yang pintar ya Tuhan, anak-anak yang mau mematuhi Bapa segala perintah-Mu. Berkati juga kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati kesehatan kami, berikan kami kekuatan untuk senantiasa terus melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak terlepas dari segala kesalahan dan segala dosa kami Tuhan, ampunkan kami Tuhan atas segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Tuhan, inilah doa kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Hora! Yesus kekasih